Oke, halo teman-teman. Kembali lagi dengan podcast Posisi. Podcast seputar hak asasi dan demokrasi. Podcast kali ini akan bersama gue atau saya, Citra Referandum dari LBH Jakarta, dan yang membersamai kita hari ini ada Kak Asni Damanik. Kak Asni Damanik adalah advokat, pengurus Asosiasi LBH Apik Indonesia, dan tim substansi dari Jaringan Masyarakat Sipil untuk RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Mari kita sapa dulu. Halo Kak Asni, gimana kabarnya? Halo Citra, baik, sehat dan tetap semangat Syukurlah di masa COVID-19 ya Iya, Kak ya. benar. Pasti ada aktivitas kita yang berubah teman-teman. Nah teman-teman, untuk seri posisi kita kali ini kita akan ngebahas soal RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, yang mana dengan sangat sedih sekali kita membaca berita belakangan ini ya Kak, kalau sekitar pertengahan tahun 2020 RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dihapus dari prolegnas prioritas begitu, dan DPR justru malah lebih memprioritaskan RUU yang memang sama sekali tidak kita butuhkan, seperti Omnibus Law RUU Cipta Kerja, dan sudah disahkan gitu ya. Nah, untuk menuju pembahasan prolegnas prioritas tahun depan, kita masih tetap harus memanaskan semangat kita supaya kita tetap bisa penuh dengan rasa juang yang tinggi supaya mendorong RUU ini bisa masuk ke dalam prolegnas prioritas. Nah, narasumber kita kali ini, Kak Asni, adalah perempuan yang sangat luar biasa, yang mungkin kita bisa bilang puluhan tahun ya Kak, belasan tahun mendampingi. Puluhan ya, sejak tahun 96. Wow. 96, oke. 96 Kak Asni sudah bersama dengan korban kekerasan seksual atau penyintas dan memberikan pembelaan-pembelaannya gitu ya dalam proses pemeriksaan di sistem peradilan pidana kita yang sangat maskulin ini, bisa kita bilang begitu ya Kak? Iya, sangat tidak berpihak kepada korban ya. Fokusnya hanya kepada pelaku. Iya, benar. Oke, nah Kak Asni, ini kita ngobrolin RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini mungkin sudah panjang bertahun-tahun ya Kak perjuangannya ya Kak. Iya, kalau ditarik dari keinginan untuk mengadvokasi supaya ada satu kebijakan yang melindungi korban kekerasan seksual, sebenarnya udah cukup lama ya. Ketika di tahun 90-90-an ya, ketika tahun 90-an mulai muncul adanya kekerasan seksual yang terjadi di ranah publik. Waktu itu ada kasus pelecehan seksual ya, itu yang di situ mulai muncul bahwa banyak sekali kasus kekerasan seksual yang dialami, mayoritas dialami perempuan gitu ya, yang tidak mendapatkan perlindungan hukum. Karena memang secara hukum untuk kekerasan seksual di dalam aturan kita saat ini di KUHP, KUH pidana kan tidak ada definisinya, yang ada kan hanya perkosaan dan perbuatan cabul. Nah, untuk perkosaan sendiri kan itu korbannya hanya perempuan, dan itu juga perempuan yang bukan istri, sementara laki-laki tidak dikenal sebagai tidak diakui sebagai korban kekerasan seksual, sehingga juga tidak ada datanya. Karena hukumnya begitu gitu ya. Jadi artinya waktu itu kita udah mulai mengangkat isu supaya ini ada aturan khusus, seperti waktu kita mengangkat untuk mengadvokasi undang-undang PKDRT yang waktu itu juga belum ada. Iya, ada rumah tangga ya. Benar. Sehingga akhirnya upaya itu bisa terwujud ya dengan masuknya dalam prolegnas periode DPR 2019 ya, sampai 2014 sampai 2019 yang lalu. Ya, berarti masuk tahun 2017 tepatnya itu masuk dalam prioritas prolegnas gitu, periode yang lalu. Dan sampai sekarang ini kabar terbaru hari Jumat kemarin kan sebenarnya adalah rapat di Badan Legislasi DPR untuk menetapkan prolegnas prioritas. Tapi informasinya itu ditunda sampai sidang berikutnya.
Jadi proses untuk menentukan itu masuk dalam prioritas prolegnas itu sampai sekarang belum ada kepastian. Ya, kita masih harus terus berjuang ya Kak ya untuk bagaimana bisa mengetuk pintu hati para anggota legislatif, bisa dibilang begitu, supaya mereka punya keberpihakan kepada korban begitu ya Kak ya, dalam artian mungkin kita harus menyediakan banyak sekali data gitu ya. Nah, kalau misalnya kita bicara soal rekam jejak nih Kak, rekam jejak jaringan masyarakat sipil bersama Komnas Perempuan untuk mendorong masuknya RUU penghapusan kekerasan seksual ini ke dalam prolegnas, dibahas oleh DPR, itu bisa diceritain nggak Kak, sejak kapan dan apa saja hambatan yang sampai saat ini hambatan terbesar yang masih kita alami? Ya. Seperti saya sampaikan tadi ya Citra ya, itu kan prosesnya kita menggodoknya itu mulai dari 2014, maksudnya kajian secara komprehensif dilakukan ya, sampai tentang kajian tentang data-data atau fakta-fakta kekerasan seksual, di mana dari hasil pengalaman pendampingan penanganan kasus kekerasan seksual ternyata tindak pidana atau perbuatan kekerasan seksual yang diatur di dalam undang-undang kita saat ini, dalam KUH pidana, dalam undang-undang perlindungan anak, di dalam tindak pidana perdagangan orang ya, undang-undang TPPO, itu terbatas sekali. Jadi hanya mengenal beberapa bentuk kekerasan seksual seperti perkosaan, perbuatan cabul, terus eksploitasi seksual. Nah, itu dan perdagangan orang gitu ya. Nah, itu dari data yang diperoleh, artinya berdasarkan kasus-kasus yang masuk ke lembaga-lembaga layanan selama ini, waktu itu Forum Pengada Layanan bersama Komnas Perempuan itu menemukan 15 bentuk kekerasan seksual. Dan akhirnya dibahas lagi sampai menentukan 9 bentuk kekerasan seksual. Dan dari data-data kasus itu serta pengalaman perempuan korban itu dicoba diusulkan kepada DPR, karena masyarakat kan sebenarnya punya hak ya untuk mengajukan usulan supaya DPR atau pemerintah itu membahas atau mengusulkan RUU. Kan pengusul itu kan ada 2 pihak, 3 ya sekarang ya, DPR, pemerintah dan DPD. Tapi DPD itu kan bagian dari DPR gitu ya. Nah, terus itu coba masuk, kita tawarkan supaya waktu itu dua-dua ke pemerintah dan ke DPR. Jadi di tahun 2017 itu yang menerima langsung itu adalah DPR dan mengusulkan masuk ke dalam prolegnas. Jadi prolegnas prioritas dan itu dibahas di Komisi 8 ya. Pembahasan di Komisi 8 itu dalam periode sampai masa berakhirnya DPR 2019 itu pembahasan hanya sebatas judul. Jadi belum ada pembahasan sampai tuntas gitu ya, sampai masuk pembahasan substansi dan lain-lain. Nah, itu kalau dari pemerintah sendiri kan periode yang 2019 itu ya sampai 2019 itu memfasilitasi pertemuan-pertemuan juga itu untuk upaya membahas gitu. Tapi lagi-lagi kita melihat bahwa di sini itu anggota legislatif itu belum melihat ini sebagai hal yang urgent untuk dibahas. Padahal data yang diserahkan, hasil kajian empirik mengenai kekerasan seksual itu sudah jumlahnya itu meningkat terus-menerus. Kita bisa lihat lembaga negara Komnas Perempuan kan itu mengumpulkan data dari lembaga layanan setiap tahun. Itu kita bisa lihat meningkat jumlah kasus kekerasan seksual. Tapi kalau kita lihat kenapa itu nggak sampai dibahas waktu itu, yang hambatan terbesarnya adalah munculnya, kalau kita sebut itu hoax ya, informasi-informasi yang tidak benar terkait terkait isi dari RUU ini. Iya betul Mbak. Akhirnya jadi konflik horizontal ya Mbak ya. Iya. Itu yang kita lihat bahwa sebenarnya tidak dibahas detail, tidak dibaca isinya apa sih gitu ya, betul-betul. Dan ini kan
ada sesuatu yang penting di dalamnya sebenarnya ya. Dalam RU itu kan itu sesuatu yang penting itu adanya perlindungan korban kekerasan seksual gitu. Tapi itu nggak dilihat gitu. Dan silakan hal-hal yang dianggap tadi sesuatu yang menurut informasi itu penting, ayo kita terbuka untuk diskusi, tapi kan tidak berjalan, dan itu dikembangkan terus-menerus sebagai sesuatu yang dianggap sebagai akan mengatur tentang marital rape di dalam, akan melegalkan aborsi, padahal itu nggak sama sekali. Iya. Jadi, gimana tuh Kak maksudnya? Kayak ada penolakan soal pengaturan soal marital rape di dalam RUU penghapusan kekerasan seksual dan aborsi, itu boleh diceritakan nggak gimana dinamika politiknya? Iya. Jadi kalau kita lihat di dalam RUU penghapusan kekerasan seksual itu tidak ada klausul atau pasal ya, misalnya dalam RUU-nya, draft RUU-nya itu yang menyatakan bahwa ada tindak pidana marital rape gitu atau perkosaan dalam perkawinan. Karena apa? Karena itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Ya. Dan RUU ini tidak mencabut pasal tentang marital rape dari Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jadi itu ranahnya Undang-Undang PKDRT. Nah, jadi tidak benar, dan di dalam Undang-Undang PKDRT sendiri pun saya sekalian sosialisasi juga ini ya untuk masyarakat bisa memahami bahwa marital rape itu di dalam Undang-Undang Perkawinan itu deliknya ada delik aduan. Artinya negara akan bertindak apabila korbannya mengadu. Jadi masih opsi, artinya nggak semua kasus kekerasan seksual atau perkosaan dalam perkawinan atau marital rape antara suami istri itu udah langsung dilaporkan, tidak. Jadi tergantung kepada korbannya. Iya, korbannya ingin melapor karena itu delik aduan. Jadi sementara kalau aturan tentang perkosaan di dalam RU ini itu sifatnya bukan delik aduan, delik murni. Makanya saya katakan bahwa itu masalah marital rape bukan di undang-undang bukan di dalam RUU penghapusan kekerasan seksual, tapi itu sudah diatur dalam undang-undang PKDRT. Nah, itu jadi pemahaman yang berbeda itulah yang perlu kita sampaikan ke masyarakat bahwa ayo kita sama-sama membaca ya. Terus memahami dan melihat kebutuhan dari undang-undang ini. Sama seperti aborsi ya. Nah, di dalam RUU ini tidak mengatur tentang pelegalan aborsi. Justru RUU ini mengatur tentang perlindungan terhadap perempuan yang ingin mempertahankan kehamilannya. Justru kalau perempuan itu dipaksa untuk menghentikan kehamilannya atau aborsi, itu malah pelakunya dihukum dan korbannya dilindungi. Karena jadi penekanan di sini bahwa ini bukan mengatur tentang boleh tidaknya aborsi, tapi lebih mengatur kalau ada pemaksaan perempuan untuk menghentikan kehamilannya, perempuannya harus dilindungi. Dan mengenai aborsi udah diatur dalam Undang-Undang Kesehatan. Jadi udah dalam kalau kita lihat RUU penghapusan kekerasan seksual ini sudah melakukan harmonisasi terhadap kebijakan-kebijakan atau undang-undang yang ada. Jadi seperti tadi masalah marital rape itu udah ada diatur dalam Undang-Undang PKDRT, RUU tidak mengatur lagi, RUU penghapusan kekerasan seksual tidak mengatur. Masalah aborsi itu ranahnya Undang-Undang Kesehatan dan juga di dalam KUHP ya misalnya itu udah ada dalam Undang-Undang Kesehatan, itu tidak diatur lagi dalam RUU penghapusan kekerasan seksual gitu. Jadi kalau kita lihat di sini baik misalnya kita berharap nih anggota legislatif yang periode sekarang betul-betul bisa memahami dulu, membaca dulu, mengetahui isi dari undang-undang, apakah isu-isu yang diinformasikan di awal itu ada tidak dalam RUU penghapusan kekerasan seksual. Iya. Jadi sederhananya teman-teman, RUU penghapusan kekerasan seksual ini itu sama sekali tidak bertentangan dengan undang-undang yang sudah eksis saat ini atau undang-undang yang memang sudah sah, sudah menjadi undang-undang. Dan saya menarik tadi yang disampaikan oleh Kak Asni kalau soal
tadi soal membaca ya Kak ya. Jadi saya pikir ini penting sekali kita sampaikan ke anggota DPR gitu. Jadi anggota DPR harus sekali gitu ya membaca secara menyeluruh, komprehensif, dan mendengar pendapat dari masyarakat sipil terkait urgensi RUU penghapusan kekerasan seksual ini. Karena masa iya dalam satu periode ada 5 tahun itu pembahasannya hanya bolak-balik ngomongin judul gitu. Sama sekali tidak memikirkan soal kebutuhan dari korban. Korban terus-menerus meningkat, tidak ada rasa aman bagi korban gitu ya. Benar. Dan jaminan bahwa pelaku tidak melakukan tindakan secara berulang juga tidak dipikirkan oleh anggota DPR gitu. Karena tidak membaca ini gitu ya Kak. Jadi bahkan jadi membuat informasi yang keliru disampaikan ke mana-mana gitu dengan kemampuan mereka untuk mendominasi media gitu, justru akhirnya merugikan korban dan penyintas. Nah, mungkin kita boleh lebih lanjut ngomongin soal urgensi Kak. Jadi sebenarnya memang yang ngomongin urgensi ini udah banyak sekali teman-teman, dan Bapak Ibu anggota DPR, urgensi itu sudah terus-menerus disuarakan sudah belasan tahun, bisa kita bilang begitu. Sudah belasan tahun, tapi kita tidak berhenti begitu saja. Kita saat ini juga akan ngomongin soal urgensi lagi gitu ya. Saya pikir kita perlu mendengar pendapat Kak Asni dari tim substansi Jaringan Masyarakat Sipil untuk menjelaskan kenapa sih Indonesia butuh RUU ini. Iya. Pertama tadi korban kekerasan seksual terus berjatuhan ya. Hampir setiap hari kita membaca atau mendengar berita adanya kekerasan seksual. Itu satu. Terus yang kedua itu seperti saya sampaikan tadi, aturan hukum yang ada terkait kekerasan seksual itu definisinya atau deliknya itu masih terbatas dan sempit. Ya, jadi seperti perkosaan. Perkosaan itu kan hanya penetrasi. Ya, dan hanya dari laki-laki terhadap perempuan. Gitu. Sementara banyak terjadi ya saat ini gitu ya, pengaduan-pengaduan yang datang, laporan yang datang itu tidak hanya penetrasi. Jadi ada anal, ada oral, pemaksaan, ada menggunakan alat gitu ya. Jadi lebih luas, dan juga ada yang dialami oleh laki-laki juga. Jadi lebih luas sekali. Terus bentuk-bentuk lain misalnya seperti eksploitasi seksual. Itu kan hanya ada di Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dan itu harus ada proses perdagangan orangnya. Ya, jadi ada proses perekrutan, ada proses penempatan gitu. Nah, di luar itu yang banyak terjadi tanpa ada proses perekrutan, misalnya karena hubungan, katakanlah selama ini mereka hubungan dekat ya. Terus terjadi hubungan seksual. Terus itu dimanfaatkan si korban itu untuk terus-menerus melayani si pelaku, misalnya dengan alasan kalau pacaran misalnya nanti putus hubungan, atau kalau tidak akan nyebarkan foto dan lain-lain, sehingga atau kalau tidak akan menyampaikan kepada siapapun gitu ya, dan untuk bisa memenuhi kebutuhan si pelaku terkait hubungan seksual, ataupun dia memanfaatkan yang lain. Itu kan tidak ada aturannya ya, seperti kasus perbudakan seksual yang di Makassar. Nah, itu masuknya di mana? Ketika penyekapan terjadi terus-menerus, si pelaku itu tidak hanya katakanlah menyekap seseorang, tapi di dalam penyekapan itu dia dipaksa untuk mendapatkan pelayanan seksual. Itu kan nggak ada sama sekali gitu. Jadi banyak rumusan-rumusan atau perbuatan kekerasan seksual yang belum di-cover dalam undang-undang kita. Nah, itu satu. Terus yang kedua, perlindungan korban saat ini. Itu yang paling penting sebenarnya ya. Mulai dari hak dia dalam proses penanganan, dalam perlindungan ya, mendapatkan rasa aman, pemulihan ya. Itu enggak ada diatur. Ya, dalam proses misalnya pemeriksaan, selama ini KUHAP kita yang mengatur kan dalam proses peradilan itu cara kan KUHAP. Di dalam KUHAP kan yang diatur hak-haknya tersangka, terdakwa, atau dalam artian pelaku. Hak korban itu nggak ada sama sekali.
Karena memang proses pembentukan KUHP saat itu kan memang di mana saat itu hak-haknya terdakwa tersangka itu banyak sekali dilanggar, sehingga butuh proses pembentukan KUHP di tahun 81. Nah, kan seiring berjalannya saat ini itu perlindungan korban itu nggak ada pengakuan hak, misalnya hak untuk mendapatkan pendampingan, hak untuk mendapatkan pendampingan di pengadilan, bantuan hukum, mendapatkan pemulihan psikologis, ya. Tidak semua daerah itu tersedia tenaga psikolog dan psikiater. Betul. Ya. Nggak usah jauh di daerah, Jakarta aja masih Sepakat terbatas banget, gitu. Sepakat banget, Mbak. Iya. Kami merasa keterbatasan itu luar biasa dengan kasus yang masuk ke LBH Jakarta. Kita sangat sulit sekali menemukan layanan psikologis yang betul-betul punya keberpihakan terhadap perempuan korban, yang memang psikolognya punya pemahaman soal adil gender yang baik. Itu sulit sekali. Kita hanya punya satu rekan kita, Yayasan Pulih, ya Mbak. Benar. Dan kita tahu bahwa dengan banyak sekali gitu ya kasus-kasus ini gitu, pelaku tidak berhenti dan negara sama sekali tidak memberikan perlindungan bagi korban. Akhirnya banyak sekali korban-korban dan penyintas yang keterbatasan untuk mendapatkan layanan psikologis yang memang tadi yang komprehensif juga dan tidak gratis atau berbiaya murah begitu ya. Akhirnya kita hanya punya satu saja di Jakarta, Jabodetabek, bahkan bukan Jakarta. Nah itu kan masalah besar. Dan di sini semuanya kawan-kawan ya harus paham benar, misalnya dampak kekerasan seksual itu akan dialami korban seumur hidup. Betul. Ya. Pengalaman saya bertemu dengan korban yang mereka mengalami kekerasan seksual di kala usia dini. Ya, jadi korban perbudakan seksual masa Jepang. Mereka mengalami kekerasan seksual ketika usia 11 sampai 14 sampai ada 17 tahun ya. Masih muda sekali. Nah, pada saat kita bertemu itu 60 tahun pasca mereka menjadi korban, itu usia mereka tuh 70, ada 80 ya. Itu mereka masih trauma atas kekerasan yang puluhan tahun itu. Gitu. Dan saya juga bertemu korban yang dia mengalami kekerasan seksual ketika TK, usia 4 tahun, 5 tahun. Dan ketika dia mau menikah di usia hampir 30 tahun, trauma itu masih. Jadi saya menyimpulkan bahwa mereka itu mengalami trauma itu seumur hidup. Dan itu butuh pemulihan psikisnya. Dan itu siapa yang harus bertanggung jawab? Kan seharusnya negara. Dan akan berdampak sekali kalau itu tidak diselesaikan. Ya, tidak hanya berdampak terhadap korban, tapi juga ketika dia katakanlah menjadi ibu rumah tangga. Ini ada baru kasus terjadi. Seorang teman yang dia mengalami kekerasan seksual masa SMP dan dia tidak terselesaikan, itu berdampak kepada hubungannya dalam perkawinan dan juga anak-anaknya. Artinya tidak hanya dia sebagai korban yang di barisan pertama ya, tapi second layer-nya anaknya, keluarganya juga berdampak gitu. Jadi apakah kita masih ingin terus membiarkan korban-korban itu dan lingkungannya juga mengalami dampak yang terus-menerus? Itu yang harus ditangani dengan serius gitu. Ini bukan masalah main-main gitu. Jadi artinya kita menegaskan bahwa RUU ini merupakan kebutuhan korban, bukan kebutuhannya kami pendamping. Bukan kebutuhannya Komnas Perempuan, bukan kebutuhannya LBH Apik, bukan kebutuhannya Forum Pengada Layanan, tapi ini kebutuhan korban real, kebutuhan mereka. Kita sebagai pendamping ya dengan konsep bantuan hukum yang berupaya untuk melakukan pemberdayaan hukum ke masyarakat, itu nggak bisa membiarkan. Jadi kita harus bisa mengadvokasi hak-hak mereka, bisa menyuarakan, dan sebagian juga ikut terlibat. Jadi korban-korban itu juga ikut terlibat dalam proses ini. Walaupun mereka itu tidak bisa selesai ya, setiap berkomunikasi itu masih ketika mereka bisa itu masih tetap mengeluarkan
ekspresi kecewa, ekspresi traumanya itu masih gitu, karena itu nggak selesai. Jadi artinya ini adalah suara dari korban, dan RUU ini untuk memenuhi segala kebutuhan mereka yang selama ini nggak di-cover sama sekali. Yang ketika mereka berhadapan dengan hukum, yang hukum itu sangat-sangat ini ya, seringkali dianggap netral memberikan rasa keadilan, tapi faktanya tidak gitu. Jadi misalnya apa? Korban itu harus dipahami, ketika korban bersuara itu sudah merupakan kemajuan bagi korban untuk bersuara sebenarnya. Betul. Untuk berani lapor aja itu udah merupakan langkah yang besar gitu. Nah, itu harus dipahami bahwa ketika mereka bercerita dan harus bercerita lagi dalam sistem ini, itu beban berat. Makanya kita di dalam RUU ini mengusulkan supaya itu proses mereka bercerita itu tidak menerus harus bercerita. Jadi kita memasukkan satu yang baru ya, mengusulkan di dalam RUU penghapusan kekerasan seksual ini ada laporan akhir pendamping. Jadi semua kondisi terutama psikologisnya korban, kondisi ekonominya, kondisi lingkungan sosial budaya yang dihadapi oleh korban itu pendamping punya kewajiban untuk mendokumentasikan. Iya, dan itu diserahkan di pengadilan. Ya. Itulah salah satu terobosan untuk pemenuhan haknya korban, agar ini hakim, penuntut umum yang selama ini prosesnya kan hanya mendengarkan sekali. Ya. Bisa dibayangkan nggak sih, hanya mendengarkan sekali, terus di mana saat itu korban juga tidak siap untuk tampil, atau kalau menggunakan audiovisual misalnya tidak secara langsung, itu kan juga akan membatasi pemahaman lebih dalam dari penegak hukum, terutama hakim nanti dan penuntut umum, untuk melihat dampak yang dialami korban dari kekerasan seksual ini. Jadi nanti dengan adanya laporan akhir pendamping yang diserahkan ya dalam persidangan nanti setelah pemeriksaan fakta-fakta persidangan sebelum penuntutan, itu di dalam RU kita menyatakan bahwa putusan kasus-kasus kekerasan seksual nanti harus mempertimbangkan laporan akhir pendamping ini. Nah, itu bagian upaya untuk supaya proses hukum itu betul-betul bisa memahami dan sehingga memberikan rasa keadilan bagi korban. Selain proses pemulihan, itu bagian dari pemulihan juga ya. Pemulihan psikisnya, tapi pemulihan lainnya itu harus tetap berjalan. Iya, karena memang aparat penegak hukum harus tahu gitu ya, DPR harus paham begitu bahwa menceritakan ulang memori yang sangat menyakitkan bagi korban itu justru malah memunculkan trauma baru, karena memang dalam proses saat ini sebelum adanya RUU penghapusan kekerasan seksual ini, korban itu dijadikan sebagai objek lagi di dalam proses penegakan begitu ya Kak ya. Jadi korban sama sekali tidak dianggap sebagai subjek begitu ya. Korban tidak dilibatkan, bahkan jangankan kita bicara libatkan, korban bahkan tidak tahu informasinya sampai sejauh mana proses penegakan ini. Kalau misalnya kita tidak meminta surat SP2HP begitu ya, sejauh mana sih kinerja penyidik, itu sama sekali tidak diberikan. Bahkan kita meminta pun itu nggak diberikan gitu. Kita nggak tahu transparansi kinerja dari penyelidik ataupun penyidik dalam kasus ini. Itu kan masalah gitu ya. Belum lagi kita bertemu soal upaya-upaya reviktimisasi yang lain gitu ya, bagaimana korban terus dijadikan korban dalam proses penegakan. Saya mungkin boleh cerita Kak Asni. Jadi LBH Jakarta pernah mendampingi kasus di tahun 2017, saya ingat kasus KDP, kekerasan dalam pacaran, yang di dalamnya ada lapis kekerasan psikis, kekerasan seksual juga begitu ya, dimana kita melaporkan ke kepolisian gitu. Dan apa yang kita dapati di saat itu, kami sangat mengapresiasi sampai hari ini bahwa korban mau menyampaikan apa yang dialaminya, pengalamannya begitu ya. Tapi bukan apresiasi yang ia dapat dari kepolisian, justru malah perlakuan, ucapan yang menurut kami tidak pantas gitu ya, merendahkan korban, menganggap bahwa itu adalah salah korban dan lain sebagainya gitu.
ini sih yang juga benar-benar harus dipikirkan, kenapa juga RUU ini sangat penting, karena memang di dalam KUHP nggak ada juga diatur sama sekali bahwa aparat penegak hukum tidak boleh menyalahkan korban, gitu nggak ada ya Kak ya, Iya, nggak ada sama sekali gitu. Bahkan dalam kasus ini laporannya sempat ditolak Kak, sempat ditolak, dan kami seingat saya 1 hari kami ada di kantor polisi itu gitu ya. Untuk meyakinkan Iya. supaya laporannya diterima. Iya, pakai ngotot-ngotot segala itu. Ya ampun. Udah sampai ngotot gitu ya, korban juga traumanya pasti juga dia ingat lagi gitu ya. Dan lucunya gitu ya, maksud saya luar biasa, sama sekali tidak ada rasa keberpihakannya si aparat penegak hukum ini. Dia malah kayak seolah minta jaminan dari kita gitu ya. Pendamping harus menjamin bahwa kasus ini betul-betul Terjadi. dikawal. Oh, betul-betul dikawal. Jadi mereka merasa bahwa jangan sampai nanti cuma naruh kasus. Jadi Kak, kita juga dibebankan pencarian alat bukti Kak di situ. Jadi kayak ya seperti yang dialami oleh banyak korban, tidak hanya kasus kekerasan seksual, tapi dengan kasus-kasus lainnya, pencarian alat bukti kan seringkali dibebankan kepada pelapor. Sementara itu harusnya tanggung jawab dari si aparat penegak hukum itu sendiri gitu. Jadi seolah-olah kita harus punya jaminan itu. Ditambah dia harus mengharuskan visum dulu sebelum laporan diterima. Jadi itu menurut saya luar biasa melelahkan bagi korban sih menurut saya. Jadi tidak ada apresiasi sama sekali, direvictimisasi berkali-kali menurut saya, dan ucapan-ucapan yang tidak pantas saya tidak ingin menyampaikannya lagi karena saya khawatir itu akan triggering buat teman-teman korban dan penyintas yang mendengarkannya. Nah, Kak Asni tadi sudah menyebut beberapa jenis tindak pidana atau jenis kekerasan seksual yang harus masuk ke dalam RUU ini gitu ya. Selain itu Kak Asni, ada jenis apa lagi yang kira-kira perlu diketahui oleh teman-teman? Tadi pertama dalam proses risetnya gitu ya, ada 15 jenis ya Kak, tapi kemudian di 9 disepakati menjadi 9. Ini apa saja Kak? Jadi itu ada kita mengusulkan sebenarnya kan sebagai masyarakat sipil ya memang terus terang kita menyusun RUU yang kita serahkan, ibaratnya kita jadikan masukan lah ya, masukan sebagai inisiatifnya masyarakat kepada pemerintah atau juga kepada DPR. Nah itu dari temuan-temuan itu kita mengkerucut menjadi 9 bentuk kekerasan seksual yang kita susun tuh berdasarkan urutan tingkat gradasi dari yang ringan ke yang berat masalah ancaman hukumannya gitu ya. Jadi yang pertama itu pelecehan seksual. Itu ada pelecehan seksual non fisik dan fisik. Terus yang kedua itu eksploitasi seksual. Ya, baru yang ketiga itu pemaksaan kontrasepsi. Jadi pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi atau sterilisasi. Terus yang keempat itu pemaksaan aborsi. Baru yang kelima itu ada perkosaan. Terus yang keenam itu pemaksaan perkawinan. Ya, baru yang ketujuh itu ada pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual sama penyiksaan seksual. Itu yang paling berat itu penyiksaan seksual. Jadi penyiksaan seksual itu mengacu kepada konvensi anti torture, anti penyiksaan. Jadi bukan seperti yang lalu, yang periode 2017 itu mengacu kepada perbuatan seksual yang dengan perilaku kejam gitu atau penyiksaan. Beda artinya gitu. Perbedaannya dengan eksploitasi seksual gimana Kak? Kalau eksploitasi seksual ini adanya perbuatan satu atau dua perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan itu dengan tujuan untuk keuntungan dari si pelaku. Ya, apakah untuk pemenuhan kebutuhan seksualnya sendiri atau juga orang lain yang tujuannya adalah menguntungkan dirinya. Oke, keuntungan material juga termasuk ya. Material dan imaterial. Jadi cukup luas sebenarnya. Nah, kalau perbedaannya dengan perbudakan seksual, kalau perbudakan seksual itu sama-sama sebenarnya ada unsur eksploitasi, tapi kalau perbudakan seksual itu ada di sana membatasi ruang gerak korban. Jadi si pelaku itu membatasi ruang geraknya korban, penyekapan atau membatasi
ya selain disekap atau juga kalau tidak disekap tapi dibatasi, dia tahu gitu ya, wajib lapor, terus dia harus kemana aja gitu ya, harus dipantau lah istilahnya dalam kehidupannya si korban. Jadi itu bedanya. Ada satu saya pikir yang perlu juga kita tahu bersama-sama, Kak, soal pemaksaan kontrasepsi ini tuh bagaimana maksudnya? Apakah ada seperti apa pengalaman korban yang kira-kira pernah didampingi? Ya, kalau kasusnya, beberapa kasus misalnya gini, korban itu tidak ingin, katakanlah, artinya gini, korban disuntik untuk KB gitu ya, jadi menggunakan disuntik itu untuk mencegah kehamilan. Jadi di sini pemaksaan kontrasepsi itu tujuannya adalah untuk menghentikan sementara fungsi reproduksi atau untuk menghentikan secara permanen fungsi reproduksi korban. Jadi kalau tujuannya misalnya dipaksa atau dibuat upaya, jadi waktu itu kok kasusnya gini, ada berapa kasus tuh korban menikah terus keluarga si suami tidak menginginkan mereka punya anak gitu, dan si korban tuh dipaksa disuntik ya dengan suntik ya, kontrasepsi dengan suntik. Akhirnya dia tidak bisa hamil gitu. Atau untuk yang disabilitas yang ditemukan di beberapa panti oleh teman-teman yang peduli dengan isu disabilitas, itu supaya korban penyandang disabilitas tidak hamil itu tanpa sepengetahuan korban mereka tanpa persetujuannya mereka dipasang alat kontrasepsi. Nah, itu kan tujuannya adalah supaya ini korbannya nggak hamil gitu. Artinya berarti fungsi reproduksinya itu dihentikan sementara. Dan itu terutama banyak terjadi ke kawan-kawan penyandang disabilitas. Betul. Nah, untuk ini Kak, kita tahu ya bahwa pelaku ini kita bisa bilang banyak akal begitu ya. Maksudnya pelaku kekerasan seksual itu mereka selalu mengupayakan relasi kuasanya untuk mendominasi korban melakukan kekerasan seksual menggunakan metode apapun begitu. Ketika ilmu pengetahuan itu berkembang, mereka pun gitu ya, maksudnya tindak tanduknya juga tidak berhenti. Kita bisa bilang bahwa sekarang mereka melakukannya dalam ranah digital, seperti itu. Tapi dalam konteks ini apapun itu begitu ya, yang perlu digarisbawahi, korban tidak bisa disalahkan. Konteksnya itu. Nah, di masa pandemi seperti ini, Kak, saya mau menyebutkan ulang begitu ya, temuan dari Komnas Perempuan. Komnas Perempuan selama periode Januari hingga Mei 2020 mencatat ada 354 kasus kekerasan berbasis gender online atau KBGO. Nah, jadi yang terbaru datanya sampai Oktober 2020 659 kasus. Itu sudah termasuk dari Januari? Dari Januari. Oke, berarti ada penambahan sekitar hampir 300 kasus ya Kak ya. Baik, nah ini maksudnya mau situasi apapun kalau negara sama sekali tidak melakukan tindakan untuk melindungi korban gitu, akhirnya negara membiarkan saja pelaku memperdaya segala macam alat, metode dan lain segala macamnya seperti itu ya. Oleh karena kemudian juga teknologi sekarang juga berkembang, akhirnya mereka juga kita bisa bilang mentransformasikan gitu ya kasus kekerasan menjadi online gitu, kasus kekerasan seksual menjadi online. Kasusnya banyak sekali, meski sebenarnya juga temuan ini kasus-kasus ini juga terjadi sebelum masa pandemi juga banyak, tapi peningkatannya ada di saat-saat seperti ini gitu ya Kak. Nah, pertanyaannya apakah kemudian kita perlu atau harus mengusulkan bahwa RUU penghapusan kekerasan seksual juga harus menindak kasus-kasus KBGO? Bagaimana menurut pendapat Kak Asni? Iya, kita bahkan di jaringan masyarakat sipil dan Komnas Perempuan itu sepakat untuk memasukkan
itu sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Jadi malah di dalam rumusan RUU ya yang kita usulkan kepada DPR itu kita masukkan bahwa dipersamakan dengan tindak pidana kekerasan seksual itu segala hal ya terkait tindak pidana kekerasan seksual yang 9 jenis tadi itu ya. Itu menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Itu dipersamakan, bahkan di dalam pemidanaannya itu ancaman hukumannya ditambah. Ya karena apa? Satu, dampak yang dialami korban itu lebih dari kekerasan yang dia alami. Misalnya kalau kekerasan seksual itu katakanlah misalnya seperti perbuatan cabul misalnya ya, atau pelecehan seksual fisik gitu ya, dia sekali dilakukan, dan itu kalau itu didokumentasikan ya, ditransmisikan, itu kan dia disebarkan rasa malu ya dialami itu berlipat ganda. Selama itu terus menerus ada, mungkin seumur hidupnya dia akan dibayang-bayangin dengan rasa takut itu akan terbongkar suatu saat, rasa takut orang akan berpandangan apa, stigma yang dia akan diperoleh. Beda dengan yang kalau misalnya ketika ada satu kasus misalnya ya, kasus-kasus yang langsung gitu secara katakan offline ya, karena itu basis online kan, secara offline itu kan selesai diproses udah gitu ya. Tapi kalau dengan online itu siapapun bisa mengaksesnya gitu. Jadi makanya kita buat ancamannya itu lebih berat, dan itu juga baru muncul sebagai materi baru di dalam RUU penghapusan kekerasan yang seksual diusulkan yang diusulkan sekarang ini. Karena memang tadi mencatat bahwa terlebih lagi bahwa ketika dia didokumentasikan lalu disebarluaskan begitu, itu dia akan menambah trauma yang akan berasal dari komentar-komentar orang yang melihat, karena korban akan kemudian merasa mengalami kekerasan berbasis gender berulang kali gitu ya. Pasti kan kalau misalnya kita lihat di media sosial sekarang yang selalu disalahkan apapun itu korban, apalagi korbannya adalah perempuan. Jadi yang selalu salah adalah korban dan perempuan. Jadi memang ini harus menjadi perhatian juga bagi anggota legislatif begitu ya, bahwa kekerasan berulang, berlipat ganda atau masif yang dialami oleh korban KBGO itu patut dijadikan alasan untuk kemudian dalam RUU PKS, dalam RUU penghapusan kekerasan seksual ini masuk tindak pidana KBGO. Nah, pertanyaannya Kak, apakah kemudian draft yang diusulkan oleh Jaringan Masyarakat Sipil dan Komnas Perempuan ini itu dia mengelaborasi lebih lanjut tindakannya seperti apa gitu? Seperti kalau kemudian saya baca dan saya dengar dari salah satu aktivis perempuan yang memang fokus bicara soal feminis dan teknologi, Mbak Dita Caturani, itu mendaftarkan ada 14 jenis KBGO yang selama ini atau sampai saat ini terjadi begitu ya. Nah, kira-kira bagaimana Kak menurut pendapat Kak Asni, apakah perlu kemudian KBGO itu dielaborasi lagi jenis-jenisnya apa lagi? Karena saya lihat itu sungguh banyak dan memang sangat rumit juga begitu. Iya. Kalau kita sejauh ini sih tidak membuat lebih rinci lagi, karena itu akan nanti membatasi ya. Tapi lebih ke arah luas bahwa semua ya tindak pidana KS kekerasan seksual yang itu dilakukan dengan mempergunakan mentransmisikan gitu ya. Mentransmisikan, mendistribusikan. Jadi dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik ya, apapun bentuknya itu masuk sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Iya, karena pertimbangan tadi selalu berkembang ya Kak ya, bentuknya, metodenya, karena tadi kan karena negara sama sekali tidak memberikan reaksi cepatnya begitu, akhirnya memberikan peluang terus-menerus kepada pelaku untuk memasifkan tindakannya. Jadi sama sekali tidak ada perlindungan bagi korban untuk rasa aman baik secara offline maupun secara online gitu ya. Nah, sebenarnya juga yang poin yang penting juga dalam RUU ini sebenarnya adalah pencegahan. Ya. Jadi kalau jadi RUU ini mengatur tentang pencegahan karena dan itu merupakan tanggung jawab negara. Ya. Dan juga kita masukkan nih setiap lembaga yang mendapatkan dana
dari negara yang mempunyai program penanganan kasus atau upaya-upaya advokasi kekerasan seksual, itu juga mempunyai kewajiban sama dengan negara melakukan upaya-upaya pencegahan. Edukasi, begitu ya Kak? Kan pencegahan itu banyak, mulai dari bidang pendidikan, ya, terus juga bidang di pemerintahan sendiri, gitu ya. Mereka, kalau pendidikan itu bahkan kita mengusulkan sebagai salah satu syarat akreditasi lembaga pendidikan untuk dia harus memasukkan kurikulum. Karena apa? Kalau itu tidak dilakukan upaya pencegahan untuk tadi masyarakat memahami korban ini bukan sebagai objek seksual, itu nggak akan berubah, akan terus-menerus tetap akan ada. Begitu juga nanti di cara sikap dari APH menangani juga tidak akan memahami. Mereka akan juga melihat ini sebagai sesuatu. Jadi itu harus betul-betul pendidikan itu melibatkan juga nantinya itu seluruh stakeholder, termasuk dunia usaha. Jadi di RU ini kita mau mengusulkan ada kewajiban negara untuk melibatkan juga dunia usaha, yang kita tahu banyak terjadi pelecehan seksual, misalnya atau kekerasan seksual di dunia kerja. Tadi sebut ada relasi kuasa, gitu ya. Nah, itu bagaimana dunia usaha juga nanti punya kewajiban membangun kebijakan atau program-program pencegahan, bahkan juga ikut membantu ya dalam upaya penanganan. Misalnya salah satunya adalah tidak memecat atau memutuskan hubungan kerja korban atau saksi yang menuntut haknya. Ya, misalnya melapor. Jadi harus memberikan izin kepada saksi atau korban untuk berproses. Jadi dalam menggunakan jam kerja itu untuk misalnya memberikan keterangan di kepolisian, memberikan keterangan di pengadilan, itu harus diberikan izin. Jadi sampai mengusulkan seperti itu, ya. Dan juga dunia usaha juga kita tidak batasi korporasi, non korporasi juga, artinya yang bukan berbadan hukum yang sifatnya juga misalnya UMKM gitu yang kecil. Karena apa? Karena itu kekerasan seksual kan masuk terjadi itu di segala lapisan. Betul. Nah, sehingga juga ada kewajiban untuk melakukan pencegahan itu, karena kalau ini nggak dilakukan secara masif, ya, upaya penanganan, upaya itu nggak akan berjalan, gitu. Jadi makanya RU ini sangat urgent sekali kalau memang kita ingin supaya warga negara itu, terutama korban dan calon-calon, ya, misalnya orang-orang yang rentan menjadi korban itu terlindungi, gitu. Jadi misalnya saya sampai terkadang suka begini ya, itu berpengalaman waktu mengadvokasi undang-undang PKDRT. Waktu itu saya ingat banget tuh salah satu korban berteriak waktu di paripurna, itu sampai dia menyatakan bahwa saya korban, gitu ya. Saya mendoakan supaya saudara bapak, anak bapak atau keluarga atau orang-orang yang bapak cintai menjadi korban seperti saya, supaya bapak bisa paham bahwa ada korban. Sampai seperti itu, gitu. Jadi kalau kita kan tidak menginginkan itu terjadi, karena yang jadi korban juga adalah pasti mayoritas membutuhkan penguatan. Tapi ini loh, apa kita ibarat ini, apa orang-orang terdekat kita, akhirnya keucap juga ya, apa orang-orang terdekat Alek tadi yang harus menjadi korban, atau Alek itu sendiri menjadi korban baru merasa oh penting ini ada RU, kan enggak seperti itu ya, gitu loh. Tapi please, ini loh, ini banyak sekali permasalahan yang tidak hanya hukum, tapi misalnya saya kasih contoh peran pemerintah daerah sekarang. Memang sudah ada terkadang pusat pelayanan terpadu, ya. Tapi kan itu karena tidak ada payung hukum, ini berdirinya di mana? Tidak ada alokasi anggaran, ya. Kalaupun ada, itu masih tergantung pimpinannya mau diapakan. Misalnya kayak seperti kewajiban rumah aman. Masa pandemi ini terutama kebutuhan untuk mendapatkan layanan rumah aman, ya, untuk mereka tinggal sementara. Itu untuk mengaksesnya aja harus persyaratannya cukup panjang, dan itu harus ditanggung sendiri oleh korban misalnya. Nah, itu
Papua di Jayapura tepatnya, ya pada Juli 2020 kebetulan saya ikut diskusi secara online. Itu dana atau anggaran untuk rumah aman direlokasi untuk bencana COVID-19 penanganan. Nah itu karena tidak ada kebijakan yang mengatur, yang memang itu kan bahwa ini harus ada anggaran ini gitu. Jadi nggak dengan mudahnya itu direlokasi atau dipindah dengan alasan padahal pada masa pandemi ini juga korban berjatuhannya semakin banyak kan gitu.